Bismillahirrahmanirrahim. Bagi wanita yang daimul hadas, yang selalu keluar hadasnya, bisa karena istihadhah, bisa karena kencing yang terus-terusan, yang di antara kencing satu dengan kencing yang kedua itu jidanya tidak cukup untuk bersuci dan sholat, atau wanita yang selalu kentut, laki-laki perempuan sama, selalu kentut, yang jarak antara kentut dengan kentut lagi, itu tidak cukup untuk melaksanakan bersuci dan sholat. Maka aturan ibadahnya ketika dia mau sholat, yang pertama dicuci atau dibersihkan. Dicuci atau dibersihkan ini ketika daimul hadasnya seperti wanita istihadhah atau karena kencing. Tapi kalau karena kentut tidak perlu, karena kentut tidak ada ainnya, tidak ada barang yang perlu dicuci atau dibersihkan. Yang kedua dikeringkan. Jadi najisnya itu dikeringkan setelah dicebokin, dibersihkan. Setelah dibersihkan, dicuci, kemudian dikeringkan. Cara mengkeringkannya adalah jangan digeser-geser, tapi seperti orang colek sambal, yaitu seperti ini, mencolek, tidak boleh digeser-geser karena akan membuat najisnya semakin merata. Setelah itu, yang ketiga disumbat atau disumpel. Sumbat atau sumpel ini harus sesuai dengan tempatnya, tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, maka jika najisnya terus keluar, ngerembes keluar, maka sholatnya menjadi batal. Kalau kebesaran, tidak jadi masalah, tetapi akan membuat madharat ke wanita yang bersangkutan atau orang yang melaksanakan sumbat atau sumbal ini. Jadi sebaiknya harus sesuai dengan tempatnya. Jangan kekecilan, jangan terlalu kebesaran. Diukur sesuai tempatnya. Ada dua orang yang tidak diwajibkan memakai sumbat atau sumbal. Yaitu yang pertama, wanita yang sedang berpuasa. Sedang berpuasa itu sumbat atau sumbal itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Mengapa begitu? Karena sumbat atau sumbal itu harus masuk sampai ke bagian yang tidak terlihat. Sampai ke bagian yang tidak terlihat ketika jongkok. Atau bahasa lainnya sampai ke anggota batin. Sehingga kalau dia sedang berpuasa akan bisa mengakibatkan batalnya puasa. Karena dia memasukkan sumbat ini sampai ke bagian batin. Karenanya wanita yang sedang berpuasa tidak diwajibkan memakai sumbat atau sumbel. Tetapi ketika berpuasa untuk di malam hari, misalkan Ramadan, untuk sholat maghrib, isya, atau sholat malam yang lain, maka wajib memakai sumbat atau sumbel. Yang tidak memakai sumbat atau sumbel itu ketika di siang hari, karena berpuasa kan di siang hari. Tidak diwajibkan memakai sumbat atau sumbel. Yang kedua adalah wanita yang kesakitan. Sakit yang teramat sangat. Bukan hanya sakit begitu saja, tapi itu menggambarkan terlalu sakit ketika memakai sumbat atau sumbel. Karena mungkin dia daimul hadasnya ini atau istihadhahnya atau beser kencing yang selalu keluar terus-terusan, itu ia mengalaminya sampai berbulan-bulan. Sehingga tempat sumbat atau sumbel ini menjadi iritasi, menjadi luka. Sehingga kalau memakai sumbat atau sumbel akan sakitnya itu terlalu, maka boleh tidak memakai sumbat atau sumbel. Saya ulang, dua orang ini tidak diwajibkan memakai sumbat atau sumbel karena yang satu bisa membatalkan puasa, yang kedua karena terlalu menjadikan madharat, maka boleh tidak memakai. Yang keempat, setelah memakai sumbat atau sumbel bagi yang diwajibkan atau tidak kedua orang ini, maka setelah itu memakai
pembalut. Untuk pembalut ini, perekatnya yang berada di bawahnya itu biasanya tidak boleh direkatkan ke CD-nya. Karena yang kelima, kemudian memakai CD, perekatnya tidak boleh direkatkan ke CD. Kalau direkatkan dan digunakan untuk gerakan sholat, rukuk, sujud, dan seterusnya, itu akan sedikit bergeser. Bukan bergeser kemana-mana, tapi ini loh, maaf, misalkan awalnya itu berada di sini, dan tempat najisnya, tempat keluarnya najis di sini, ketika digunakan gerakan sholat, maka tempat najisnya ini akan bisa bergeser ke sini, nanti untuk sujud pindah ke sini, untuk berdiri di tengah lagi, untuk ruku akan bergeser sedikit, untuk sujud akan bergeser lagi, maka ini akan menjadikan najis semakin merata, maka itu tidak diperbolehkan. Hendaknya perekatnya dibiarkan, tidak usah dilepas, agar pembalut ini tetap berada di bawah, tidak bergeser ke belakang atau agak lebih ke belakang lagi. Kemudian setelah pakai CD, yang keenam, segera berwudu. Antara membasuh anggota wudhu satu dengan yang lain, misalkan muka, tangan, dan seterusnya, itu juga diharuskan segera juga. Kalau orang normal, tidak ada imul hadas, itu misalkan setelah membasuh muka, baru kemudian jarak 1/4 jam lagi basuh tangan, itu masih diperbolehkan atau sah, selama antara basuh anggota satu dengan yang lain tidak melakukan yang membatalkan wudhu. Tetapi bagi orang yang daimul hadas, antara basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, dan seterusnya itu harus segera. Kalau tidak segera, akan membuat batalnya aturan ibadah yang sudah dilakukan ini. Dia diwajibkan segera berwudu, setelah pakai CD segera berwudu, ketika berwudu, basuh anggota satu dengan yang lain juga harus segera, kemudian yang terakhir, segera melakukan sholat. Kecuali untuk kepentingan jamaah atau sholat. Misalkan dia kan diwajibkan segera sholat. Boleh tidak segera, misalkan agak berjeda, berjeda 1/4 jam, setengah jam, misalkan karena dia menunggu jamaah. Jam 1:30 siang, misalkan untuk duhurnya, misalkan duhur itu jam 12 siang, 1:30 siang dia mengamalkan ini, melakukan ini, mencuci atau membersihkan, mengkeringkan, mensumbat, dan seterusnya. Kemudian ketika mau sholat, dia menunggu jamaah. Setelah berwudu, dia menunggu jamaah, ternyata jamaahnya 1:30, adanya jamaah 1:30. Dia jam 1:30 sudah bersuci, 1:30 baru ada jamaah, jarak 1 jam itu boleh dia menunggu jamaah, tidak menjadikan batal ini. Padahal kewajibannya kan harus segera sholat. Boleh tidak segera sholat untuk kepentingan sholat, misalkan menunggu jamaah. Tidak terlalu lama, hanya 5 menit, hanya 10 menit, tapi tidak untuk kepentingan sholat. Misalkan setelah berwudu, kemudian ada tamu datang, dia menemui tamu, ngobrol dengan tamu selama 5 menit misalkan, kemudian tamunya pulang, dia ingin sholat, maka tidak diperbolehkan, karena bersuci yang sudah dilakukan dari 1, 2, dan seterusnya tadi menjadi batal gara-gara tidak segera sholat, karena dia melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, yaitu menemui tamu tadi. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak ada kepentingan untuk sholat, karena menemui tamu tadi, maka apa yang dilakukan dari awal, membersihkan, mengkilat, semuanya menjadi batal. Harus diulangi dari awal lagi. Apa yang sudah dipasang, seperti sumbat atau pembalut, CD-nya, semuanya dilepas,
kemudian diulangi dari awal, dibersihkan, dikeringkan, memakai sumbat atau sumbal yang baru, jika yang sebelumnya sudah terkena darah atau kena air kencing misalkan, kemudian pakai pembalut yang baru jika pembalut yang sebelumnya itu sudah kena darah, kemudian pakai siji, lalu segera berwudu, lalu segera sholat. Kesimpulannya, yang dilakukan mulai dari nomor 1 sampai 7 harus dilakukan. Yang pertama, syaratnya yang pertama harus setelah masuk waktu sholat. Ini dilakukan harus setelah masuk waktu sholat. Misalkan jam 12 siang itu masuk waktu duhur, harus setelah jam 12. Yang kedua, harus dilakukan semuanya dengan segera. Continue, setelah nomor 1 segera nomor 2, setelah nomor 2 harus segera nomor 3 dan seterusnya. Harus segera. Kecuali boleh tidak segera kalau untuk kepentingan sholat. Misalkan, saya contohkan lagi, setelah ia berwudu, dia mau sholat, ternyata tempat berwudu dengan tempatnya sholat itu agak jauh. Mungkin misalkan tempat musolanya itu berada di lantai kelima, tempat wudunya di lantai dasar, maka boleh untuk naik ke lantai 5, itu perjalanannya agak lama misalkan, itu boleh, tidak termasuk melanggar segera ini, karena untuk kepentingan sholat. Kalau melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat, dan melakukannya itu dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan 2 rakaat sholat dengan cepat, maka itu bisa menyebabkan batalnya urutan bersuci ini. Dengan bahasa lain, harus diulangi dari awal, dan apa yang sudah dipasang harus dilepas atau diganti yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Punten Ustaz, kalau besernya daimul hadasnya kentutan itu disumbat juga Ustaz. Iya. Kalau sudah disumbat ternyata kentutnya tetap keluar dengan syarat, sumbatnya itu sudah memenuhi syarat sesuai dengan tempatnya, maka itu tidak membatalkan. Karena bahasa kitab itu liqillatil hadas. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hadasnya. Jadi berusaha untuk diminimalisir. Ditutup, disumbat, agar hadasnya enggak sekedar dibiarkan keluar. Harus berusaha untuk dihilangkan, disumbat, disumbel, biar enggak bebas keluar. Kalau misalkan ada orang yang dia kalau batuk terus kadang keluar air kencingnya gitu Ustadz, itu termasuk ini atau enggak Ustadz? Bisa termasuk, bisa tidak. Yang dari awal sudah saya sampaikan, yang termasuk daim itu ketika keluar hadas satu dengan hadas yang setelahnya, jaraknya tidak cukup untuk mengerjakan bersuci dan sholat. Kalau ada waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, maka tidak dihukumi daim. Ada orang yang selalu batuk, dan setiap kali batuk keluar air kencingnya. Tapi ketika masuk waktu sholat, dia nggak batuk sama sekali selama 10 menit misalkan. Berarti tidak daim. Karena 10 menit cukup untuk mengerjakan bersuci dan sholat. Itu lagi yang ditanyakan. Misalkan Ustadz, dia kan sudah sholat fardu, kemudian mau dia itu tapi diselingi zikir-zikir dulu gitu, nggak apa ya Ustadz, nggak harus mengulang bersuci. Oh, tidak harus. Bersuci ini, yang seperti ini, hanya
untuk 1 kali fardu dan boleh sunnah yang tidak terbatas jumlahnya. Tapi fardunya hanya 1. Hanya diperbolehkan untuk 1 fardu saja. Kalau sunnah tidak ada batasannya. Berarti yang poin ke-7 segera sholat ini untuk fardu ya Ustadz. Kalau untuk sunnahnya nggak harus segera gitu Ustadz maksudnya. Kalau hanya ingin segera sholat sunnah, misalkan ingin sholat duha, dia melakukan aturan bersuci seperti ini, tinggal kapan dia melakukan ini tadi. Jika ketika tadi subuh dia sudah melakukan ini, misalkan subuhnya jam 4:30 sampai jam 5:30, misalkan waktu subuhnya, dia waktu subuh sudah melakukan ini. Lalu dia sholat subuh. Duhanya misalkan jam 6 pagi. Untuk sholat duha, ya tinggal sholat saja selama tidak mengalami hadas yang lain. Misalkan menyentuh suami, itu kan hadas yang baru. Hadas yang tidak seperti ini, bukan yang menyebabkan daim ini. Seperti wanita istihadah, ketika subuh sudah melakukan aturan ibadah ini, aturan sholat ini, mencuci, membersihkan sampai kemudian sholat subuh, lalu masuk duha, dia belum kentut, belum menyentuh suami misalkan, maka hukumnya ya tinggal sholat duha saja. Karena cukup bersuci ini cukup untuk 1 fardu dan banyak sunnah. Jika setelah sholat subuh tadi dia batal, kemudian pengen sholat sunnah, maka dia wajibkan bersuci lagi. Dan bersucinya itu tetap diwajibkan setelah berwudu segera melakukan tadi. Boleh tidak segera sholat duha artinya, tapi untuk kepentingan sholat duha juga, misalkan memakai mukena, menuju tempat sholat duha, mungkin berwudunya di mana, ingin sholat duha di mana, maka itu boleh. Karena dia mengalami batal tadi. Kalau tidak mengalami batal, setelah sholat subuh, kemudian dia zikir dan macam-macam sampai masuk sholat duha, tidak perlu segera sholat duha. Jam 6 masuk sholat duha, tidak harus segera sholat duha. Boleh nanti jam 8, boleh jam 9, asalkan belum batal. Ada yang ditanyakan? Untuk yang pembalut sama celana dalam itu kalau deres aja Ustadz atau mutlak? Kalau deras saja. Ketika orang tidak deras memakai sumbat atau sumbel dan darahnya diyakini tidak akan ngerembes sampai terlihat, sampai keluar kapas, maka cukup memakai sumbat atau sumbel. Tidak perlu memakai pembalut atau sidi. Tetapi kalau agak deras, dikhawatirkan sumbat atau sumbelnya ini tidak bisa menghentikan lajunya darah, darahnya tetap akan ngerembas, akan tetap merembes, akan tetap keluar, sehingga dibutuhkan pembalut agar darah yang merembes keluar tadi tidak sampai ke mukena. Pembalut itu kalau dibiarkan tanpa sidi, dikhawatirkan akan copot misalkan, maka ya dibutuhkan sidi. Sehingga beda orang akan beda hukum. Ada orang yang tidak perlu memakai sidi, cukup pembalut saja. Maaf misalkan orangnya terlalu gemuk, sehingga memakai pembalut saja, pembalutnya tidak akan bergeser, tidak akan khawatir jatuh. Maka ya cukup memakai pembalut, tidak perlu sidi. Kalau orangnya agak kering, agak kurus,
Kalau hanya pakai pembalut, khawatir nanti pembalutnya akan jatuh, maka ya dibutuhkan CD. Jadi ini kondisional untuk membalut dan CD. Melihat berapa deras atau tidaknya darah, orangnya itu akan ada hukumnya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk niatnya Ustadz, kadang Mas kalau sudah niat istibahah ternyata kok ngepas nggak keluar gitu nggak apa ya Ustadz? Kalau sedang keluar darahnya atau keluar hadasnya, niat wudunya harus wajib listibahati fardhu shalah. Saya ulang, kalau sedang keluar hadasnya, entah itu darah, entah itu kencing, entah itu kentut, sedang keluar hadasnya, maka wajib niatnya listibahati fardhu shalah. Kalau sedang nako atau sedang tidak keluar, niatnya tetap istibahah, sah. Diganti lirafil hadas pun tetap sah. Jadi kalau dalam kondisi tidak keluar hadas itu bebas. Bisa listibahah, bisa lirafil hadas. Tetapi yang lebih afdol pakai lirafil hadas. Tapi kalau tetap pakai istibahah pun tetap sah. Kecuali kalau untuk orang yang sedang keluar hadasnya harus memakai listibahah. Kalau memakai lirafil maka hukumnya bersucinya tidak sah. Bisa dipaham yang masih ditanyakan? Pakunten Ustaz. Kalau semisal nggak Ye? pakai pembalut hanya disumbat aja itu gimana Ustaz? Ya tadi, boleh dengan syarat darahnya tidak deras. Tidak ada kekhawatiran darah itu akan bisa meresap sampai keluar dari kapas itu atau sumbat itu. Kalau dikhawatirkan darah itu akan tetap bisa keluar atau merembes sampai keluar kapas, maka dibutuhkan pembalut. Jadi pembalut itu dibutuhkan ketika ada kekhawatiran walau sudah disumbat atau disumbal akan tetap keluar darahnya. Bisa dipaham? Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Lanjut ke masalah yang lain atau pripun? Insya Allah lanjut Ustadz. Gimana? Insya Allah lanjut Ustadz. Lanjut ya. Dalam bab selanjutnya, wanita yang daimul hadas, yang punya persangkaan kuat bahwa di akhir waktu sholat nanti hadasnya berhenti. Misalkan waktu isya itu kan panjang. Misalkan mulai dari jam 7 malam sampai jam 4 pagi. Itu waktu isya, misalkan begitu. Mulai jam 7 sampai jam 4. Kemudian wanita itu darah istihadahnya itu mulai jam 8 itu ngeflek. Hanya ngeflek saja. Dia punya persangkaan nanti sekitar jam 12 sampai jam 2 kemungkinan besar flek ini akan sudah hilang atau sudah bersih. Maka dia tidak diperbolehkan sholat isya di awal waktu ini. Sholatnya harus diakhirkan sampai benar-benar flek ini tidak ada.
karena punya persangkaan nanti jam 12 atau jam 2 sudah suci betulan, tidak ada flek. Atau bagi orang yang punya kebiasaan setelah kencing, biasanya air kencingnya itu akan merebes terus, kurang lebih sekitar setengah jam, misalkan begitu. Lalu wanita ini jam 7.30 malam, dia ke kamar mandi kencing. Maka tidak dibolehkan dia sholat isya di waktu ini. Karena ada kebiasaan nanti setelah setengah jam lagi, rembesan air kencing itu akan berhenti. Harus ditunggu sampai benar-benar air kencingnya tidak ada. Atau bersih. Baru dia bersuci, kemudian sholat. Aturan ibadah 1-7 tadi yang dinamakan daimul hadas itu yang mulai dari awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat, awal waktu sholat sampai akhir waktu sholat itu hadasnya terus keluar. Di dalamnya ini tidak ada waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat. Maka aturan ibadahnya harus seperti tadi. Tapi kalau wanita itu punya persangkaan, atau bisa laki-laki juga, jika untuk geser kencing atau geser kentut, misalkan begitu, maka kalau punya persangkaan bahwa di akhir waktu sholat nanti hadasnya bisa berhenti, maka wajib diakhirkan sholatnya sampai akhir waktu. Walaupun ketinggalan jamaah, tidak masalah. Tetap disuruh milih mengakhirkan sholatnya agar sholatnya bisa dalam kondisi benar-benar suci, tidak sedang dalam kondisi daimul hadas. Seumpama ada kejadian wanita tidak punya persangkaan, ini masuk waktu sholat, ini akhir waktu sholat. Dia sedang mengalami istihadhah, misalkan begitu. Dilihat dari bentuk darahnya yang keluar, dia punya persangkaan bahwa istihadhah ini atau darah ini akan terus keluar sampai akhir waktu sholat akan tetap keluar. Persangkanya dia begitu. Lalu dia sholat di awal waktu dengan aturan tadi, mulai nomor 1 sampai nomor 7 tadi, aturan wanita daimul hadas. Ternyata di akhir waktu sholat darahnya berhenti, benar-benar suci, benar-benar bersih. Maka sholat yang di awal waktu dengan aturan wanita mustahadah atau wanita daimul hadas tadi, hukum sholatnya tetap sah. Karena dia tidak punya persangkaan bahwa di akhir waktu sholat darahnya akan berhenti. Yang diwajibkan mengakhirkan tadi, kalau dia punya persangkaan bahwa di akhir waktu sholat darahnya berhenti. Kalau tidak punya persangkaan, boleh di awal waktu langsung melakukan sholat dengan aturan wanita daimul hadas. Dan sholat itu sah. Walau ternyata di akhirnya nanti hadasnya berhenti. Ada yang ditanyakan? Oh, ngapunten Ustadz, misalkan kayak di pondok gitu, anak yang istihadoh tetap wajib jamaah gitu, nggak masalah ya Ustadz? Oh, nggak masalah. Oh, untuk istihadah itu, maaf, bukan hanya jamaah. Menjadi imam bagi wanita yang tidak istihadah pun, wanita suci betulan, itu sah jamaahnya. Walaupun imamnya tadi istihadah. Dengan syarat, istihadahnya itu istihadah normal, bukan istihadah mutahayyirah. Jadi wanita istihadah sudah bersuci secara tadi, nomor 1 sampai 7, ia lakukan, dibersihkan, dikeringkan, pakai sumbat, dan seterusnya tadi.
kemudian dia sholat menjadi imam bagi orang yang tidak istihadah pun jamaah itu sah. Dengan syarat tadi istihadahnya bukan istihadah mutahayyirah. Nggih. Tapi, ada tapinya, kalau kita sholat jamaah dengan orang yang istihadah, maka hendaknya berhati-hati dalam masalah duduk. Jangan sampai orang yang istihadah tadi menduduki mukena orang yang di kiri kanannya. Karena istihadah itu hukumnya sah sholat untuk dirinya sendiri. Artinya dia membawa najis itu loh. Itu tetap sah untuk dirinya sendiri. Kalau dia memegang seperti ini, bukan hanya menyentuh ya, memegang, mukena orang yang tidak istihadah atau orang yang sholat di kiri kanannya, bukan mukenanya dirinya sendiri, maka itu bisa membatalkan orang yang dipegang tadi. Ada mukenanya teman di ketika tahiyat akhir, tasyahud akhir, mukenanya sebelahnya itu diduduki oleh wanita istihadah tadi. Maka sholatnya wanita yang diduduki mukenanya itu menjadi batal karena dihukumi membawa najis. Sedangkan yang istihadah sendiri sholatnya sah karena memang dalam kondisi terpaksa, darurat bagi dia. Tapi bagi wanita yang sebelahnya yang tidak mengalami istihadah atau orang yang suci di sebelahnya, itu hukumnya menjadi batal. Oh, meskipun pakai Atau seperti ini sumpel. juga. Iya, Hmm. karena itu sah untuk dirinya sendiri. Najisnya itu dimafu untuk dirinya sendiri. Misalkan begini, ada wanita istihadah sholat begini. Di sebelahnya juga wanita istihadah. Wanita istihadah yang satu ini menduduki mukenanya wanita istihadah yang sebelahnya. Maka yang ini tidak bisa batal karena dia membawa najis baru atau bukan miliknya. Karena najis yang miliknya itu dimakfu untuk dirinya sendiri. Kalau milik orang lain tidak dimakfu. Bahkan dikatakan di dalam kitab, wanita istihadah walaupun sudah disumbel karena begitu derasnya darah istihadah itu, sehingga tetap keluar. Sudah pakai pembalut, tetap karena begitu derasnya, tetap keluar. Bahkan sampai ke sidinya. Sidinya tidak bisa nampung. Mengenai mukenanya pun, sholatnya tetap sah. Untuk dirinya sendiri. Najisnya itu dimakfu. Tapi untuk orang lain tidak dimakfu. Bisa dipaham? Ya Allah, Ustaz. Ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum Ustadz. Ya, Wonten dua pertanyaan. ya. Pertanyaan pertama, kalau misalnya seorang wanita sudah selesai mengerjakan 7 hal tadi, kemudian belum sempat sholat itu sudah keluar, itu apakah sudah batal atau belum Ustadz? Karena Keluar, misalnya saking derasnya, oh nggak batal. nggak batal. Dengan Terus syarat, batalnya dengan syarat, kapan ya kalau orang mustahadah itu, karena orang istihadah itu? ya, tidak batal dengan syarat sumbelnya itu sesuai dengan tempatnya loh. Kalau sumbelnya Oh, itu terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan rumahnya, mengakibatkan darah itu bisa keluar dengan mudah, maka sholatnya tetap batal atau bersucinya batal. oh iya, iya.
Ya, Ustaz. Terus Sehingga di kalau awal tadi misalnya saya sampaikan sumbel itu harus pres atau sesuai dengan tempatnya. Tidak boleh agak kekecilan. Kalau agak kebesaran nggak jadi masalah, cuman resikonya mungkin agak sakit atau mungkin agak aneh. ya, Ustaz. Mm. Tapi kalau agak kekecilan yang mengakibatkan darah itu bisa keluar, maka itu bisa membatalkan bersucinya. Kalau di tengah-tengah sholat, maka sholatnya juga bisa batal. Kalau belum sholat, sudah keluar karena kekecilan, maka harus diulangi lagi bersucinya. Harus dibersihkan, kemudian memakai sumbel yang sesuai dengan tempatnya. Ya, Ustaz. Terus yang kedua, misalnya lagi istihadah dan nggak deres, kalau cuman pakai pembalut bisa nggak tanpa nyumpel? Jadi kebalikan dari yang tadi gitu, Ustaz. Kalau Ya, tadi kan nyumpel nggak apa-apa gitu, nggak pakai ya. pembalut. Kalau Lima terus. memang tidak deras, setelah dibersihkan atau bahasa saya dicebokin, kemudian dikeringkan, dilap seperti yang saya praktekkan tadi, seperti orang nyolek sambal. Setelah itu darah itu tidak keluar terus, tidak langsung keluar sampai waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat, maka dia tidak dihukumi daimul hadas. Bisa dipaham? Saya ulang. Dicuci atau dibersihkan, kemudian dikeringkan. Mencuci sing keringkan ini, bahasa saya cawi atau dicebokin, itu kan harus ke bagian sampai bagian batin. Maaf. Misalkan ini gambaran saya saja lah seperti ini. Yang terlihat ketika jongkok itu sekian. Ketika mencuci atau membersihkan kan harus lebih dari itu kan? Karena harus sampai ke anggota batin. Misalkan yang terlihat sekian, maka air ketika dibersihkan harus sampai lebih dari itu. Setelah dibersihkan kemudian dikeringkan, ternyata darah itu tidak keluar sampai ke bagian yang terlihat ini dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Cukup untuk mengerjakan sholat. Maka wanita ini tidak dinamakan daimul hadas. Walaupun setelah sholat nanti, darah ini akan keluar sampai sini, sampai bagian yang terlihat.